Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini jutaan umat manusia berkumpul bersama di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di langgar-langgar, bahkan boleh jadi ada yang masih melaksanakan di lapangan untuk sama-sama merayakan kemenangan di Idul Fitri. Setelah kurang lebih sebulan lamanya kita berperang, mulai mengelola hawa nafsu kita, mulai menahan lapar dan haus kita, mulai dari hubungan suami dan istri, mulai dari menjaga, mengontrol kita dari amarah dan segalanya semata-mata untuk mencapai ridha dari Allah SWT, dan ujung-ujungnya adalah kita akan mendapatkan gelar muttaqin. Semoga Allah ridha dengan seluruh amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dan Allah tutup kita dengan posisi kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Salam dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan risalah kebaikan kepada kita semua, sehingga hari kita bangga kita masih mampu menjadi hamba yang muslim, karena Allah sudah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan menjadi hamba yang muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan ibadah yang kita lakukan sampai hari ini tidak akan pernah lepas dari campur tangan Allah semata. Bayangkan beberapa tahun yang lalu kita masih sulit untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, karena perkara pandemi. Dilarang berkumpul bersama sehingga kita dalam kondisi gelisah. Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, akan tapi kondisi pandemi tidak mampu menjadikan kita bersatu, tidak mampu menjadikan berkumpul bersama. Maka proses demi proses berjalan. Akhirnya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita, dan hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka memuji Allah, bertasbih, bertakbir, bertakbir. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Allah cuma minta, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang bertakwa seperti apa? Paling tidak kita memahami satu hal, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang sahabat pernah ditanya, wahai fulan, seperti apakah takwa itu? Lalu dijawab, ketika engkau berjalan, engkau memperhatikan jalan di depanmu, karena di sana ada batu yang terjal, ada jalan yang curam, ada posisi engkau mendaki,
Ada posisi di mana banyak pecahan kaca, pecahan beling, ada anak duri, dan kau pasti akan berjalan berhati-hati di sana. Itulah takwa. Maka jemaah Allah, kalaulah sampai hari ini di penghujung Ramadan ini, harusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, harusnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu masih terus hadir sampai di 11 bulan berikut. Tidak semata-mata di bulan Ramadan, tapi sesungguhnya Ramadan hanya sebatas tadribah, bulan pelatihan. Perang sesungguhnya adalah setelah Ramadan, dari mulai Syawal sampai nanti terakhir Sya'ban kembali, itulah perang sesungguhnya. Karena boleh jadi saat kita melaksanakan sholat berjamaah, apalagi tarawih bersama-sama, itu dilakukan karena bareng-bareng yang mulai. Bayangkan ketika kita harus berpagi-pagi berdiri di malam hari untuk melakukan qiyamul lail tahajud, di mana orang-orang masih terlena, masih terlelap dalam tidurnya, kita sudah mampu bangkit seperti malam untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bayangkan ketika bulan Ramadan kita mampu melakukan ibadah puasa, menahan dari lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita, itu bareng-bareng dari mulai pagi sampai maghrib. Dibandingkan ketika kita harus melakukan puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, betapa beratnya kita bersendiri di sana. Tapi itulah ujian. Bayangkan ketika kita berada dalam posisi puasa, tiba-tiba ada orang yang ngajakin tukaran, ngajakin berantem. Kita waktu itu kita akan katakan, ini soim, aku puasa. Tapi ketika itu dilakukan di luar Ramadan, masihkah kita mengatakan aku puasa? Jangan kita malah buat janji, ayo kita tukaran di tempat lain. Seperti itu. Maka jemaah Allah, bulan tadribah, bulan pelatihan ini kita jadikan sebagai tolak ukur. Apakah selesai Ramadan karakter kita berubah atau tidak? Apakah kita mampu hijrah dulu mati nur dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik? Karena di situ akan ada janji dari Allah SWT. Allah ingatkan dalam surat Ali Imran 133, 134. Nanti bisa ditambah 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u itu bermaknanya adalah kita harus bersegera, berlomba-lomba, tidak berlama-lama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba terhadap apa? Kepada ampunan dari Tuhanmu. Ampunan yang kita sering ungkapkan adalah kalimat yang paling mudah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Simpel. Tambah lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu lengkap. Lebih cakepnya lagi ketika kita mampu melakukan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Allah cuma minta. Maghfirah itu sesuatu yang amat luar biasa. Ketika Allah sudah berikan ampunan, selesai urusan kita. Wabil ashari hum yastaghfirun, di penghujung engkau hendak melakukan salat subuh, selesai engkau melakukan tahajud, wabil ashari hum yastaghfirun. Perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Meskipun engkau tidak mengatakan hajatmu, tapi istighfar itu Allah paham kita mau minta apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Jemaah Allah, maghfirah ampunan tadi dilanjutkan fasilitas ketika orang sudah mampu beristighfar dengan sebenar-benar istighfar, pengampunan kepada Allah,
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bumi saja kita lihat begitu luas. Boleh jadi tidak akan kita mampu menjangkau bumi seluas ini. Apalagi Allah tambah langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Hamparan boleh jadi saat kita memandang nanti Allah, begitu luasnya langit, ya Allah. Hamparan bumi tidak pernah kita mampu jangkau sampai hari ini, saking luasnya. Tapi Allah kasih pengampunan dan diberikan surga, jannah arduhas samawati wal ard, yang luarnya itu seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kalau kita mampu bertakwa sampai di penghujung Ramadan, insya Allah Allah akan kasih ganjaran kita surga yang seluas langit dan bumi. Cirinya adalah dilanjutkan di ayat 135. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya, mengeluarkan rezekinya dalam posisi lapang maupun sempit. Kalaulah posisi kita sedang lapang, uang kita lagi banyak, kita berinfak enteng-enteng saja, mudah saja. Akan tetapi sebaliknya, kalau posisi keuangan kita lagi sempit, masihkah kita mampu untuk berinfak? Uang kita tinggal 50.000 dan di depan kita ada anak yatim, ada fakir miskin. Mau nggak kita berinfak separuhnya atau sekedar 10.000 saja? Di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur ini ada filosofi dari sang gusnya. Dia bilang gini, kita punya metode infak itu tipikal ABC. Kelasnya tidak cuma 2,5%, tidak sekedar 10%, tidak 15%, tapi dimulai dengan 25%. Kelas A 25% diperuntukkan untuk orang lain, 75% untuk dirinya sendiri. Itu kelas A. Untuk kelas B 50% untuk orang lain, 50% untuk dirinya sendiri. Tapi rata-rata mereka melakukan sesuatu yang ekstrim. 75%, 25%. 75% untuk orang lain, 25% untuk dirinya dan keluarga. Apa cukup? Masya Allah, sampai hari ini mereka sudah membangun kurang lebih 85 pondok pesantren di area Jawa Timur dan sampai Jakarta. Contoh yang terbaik adalah contoh para sahabat. Dia diperintahkan untuk berperang dan berinfak. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar menginfakkan hampir seluruh hartanya. Dia sisakan beberapa saja untuk keluarganya. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf, dia menyerahkan seluruh hartanya fi sabilillah untuk berjuang di jalan Allah. Sampai-sampai sahabat bertanya, kok bisa seorang Abdurrahman bin Auf itu mampu mengeluarkan hartanya untuk perang, untuk fisabilillah semuanya. Lalu bagian untuk keluargamu mana, Abdurrahman bin Auf? Cukuplah Allah dan Rasulnya yang menjamin. Insyaallah. Maka hari ini jamaah Allah, infak kita, sedekah kita bukan sekarang. Nanti kita dapatkan hasil dari infak kita, sedekah kita, zakat kita nanti di yaumil akhir. Kita tinggal pilih mau dapat lapak yang mana, yang sempit atau yang luas. Maka berinfaklah. Kunci orang bernama satu itu, berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengontrol amarahnya. Saya tidak mengatakan menahan amarah. Kalau menahan itu biasanya ada batas waktu. Suatu saat tidak tahan gimana? Berat.
tapi mampu mengelola, mengontrol amarahnya. Dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus diam. Seorang ustaz pernah memberikan kunci kepada saya. Ketika engkau bermasalah dengan keluargamu, dengan istrimu, pasanganmu, maka segera engkau sholat 2 rakaat. Engkau berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai salam, kau lihat apakah pasanganmu masih marah. Kalau kelihatan masih marah, sholat lagi. Selesai salam masih marah, sholat lagi. Insya Allah pasangan kita tidak akan jadi marah. Kenapa? Lama menanti untuk mengungkapkan kemarahannya. Kunci kadhimin al-ghaib, mampu mengontrol, mengelola amarahnya. Bayangkan, Rasulullah sudah ingatkan, la taghdab wa la tajannah. Jangan kau marah, pasti bagi surga. Kemudian apa lagi? Wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hati yang tidak punya dendam, hati yang tidak punya rasa dengki, iri, marah, kecewa sama orang lain adalah tipikal orang yang mampu memaafkan. Rasulullah pernah berada dalam suatu majlis dan tiba-tiba dia bilang, sesungguhnya sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Sahabat bertanya, mana? Rasulullah bilang, bukan masa Rasulullah bilang lagi, sesungguhnya akan lewat seorang ahli surga. Sahabat masih lihat, mana Rasulullah itu orangnya? Dia lihat ke sana, perawakannya biasa saja, karakternya biasa saja. Sampai sahabat minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami untuk menginap di rumah si fulan untuk melihat ada amalan apa yang bisa menjadikan dia menjadi seorang ahli surga. Mulailah sahabat menginap. Satu malam tidak ada aktivitas yang biasa, sholatnya juga biasa, tahajudnya biasa. Besoknya dia tidak ada amalan yang istimewa. Sampai malam ketiga adalah batas untuk melihat karakter seseorang, orang ini baik atau buruk. Biasa seperti itu. Sahabat kecewa. Dia bilang, wahai bulan, aku pulang dan aku tidak melihat satu keistimewaan sekalipun dari mana Rasulullah melihat engkau punya fasilitas ahli jannah. Fulan ini bilang, betul oleh sahabat, aku tidak punya amalan apa-apa yang aku bisa andalkan di hadapan Allah. Tapi satu hal, aku ini orang yang tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa kecewa, tidak pernah ngedumel, apalagi harus marah pada orang lain. Aku orang yang selalu mampu memaafkan orang lain. Ciri berikutnya adalah mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan terakhir, Allah bilang, Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mampu berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu mau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in ahsantum falaha. Jika engkau berbuat buruk, itu pun berakibat pada dirimu sendiri. Jadi masing-masing enggak usah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ketika kita mampu berbuat baik, Allah berikan apa? Kebaikan 10 kali lipat. Allah berbuat baik. Ketika kita mampu untuk berbuat buruk, Allah tidak akan ganjar kecuali keburukan ini. Itu setara dengan itu. Wa hum la yuzlamun. Allah tidak pernah zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tutup dengan satu kisah yang menarik. Ketika ada seorang ulama cukup besar di masanya, dia terbiasa membaca kitab, dia mengupas kitab segala macam. Saat itu dia sedang membuka kitab dan setelah itu dia merasa haus. Dia panggil budaknya, wahai budak, aku haus, tolong ambilkan air. Qadarullah, sang budak ini posisinya agak jauh sehingga tidak mendengar panggilan sang ulama. Kok gak dengar ya?
Dipanggil yang kedua, "Hai budak, tolong ambilkan air, aku haus." 2 kali dipanggil, sang budak masih tidak mendengar. Sampai yang ketiga, agak berteriak sama ulama, "Wahai budak, tolong ambilkan air, aku haus." Baru kedengaran sama, "Ya Allah, Tuhanku sedang minta air." Segera dia gopoh mengambil air. Saking gopohnya harusnya disediakan di depan ulama itu, sampai ditaruh kakinya, dan airnya jatuh justru menimpa pakaian sang ulama. Sang ulama ini marah, wajahnya merah padam, hampir dia mau mengatakan sesuatu. Tiba-tiba sang budak ini langsung melanjutkan ayat, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddatil muttaqin." Oh marah, tapi dipertanya-tanya, maksudnya apa dia mau mengungkapkan kalimat ini, ayat ini? Ternyata sang budak tidak hanya sekedar membantu, tapi dia senang ngopi. Beberapa kalimat pengajaran sama lama itu, satu hal yang sangat menyentuh hatinya adalah dalil itu. Sebelum sang ulama makin marah, dia kemudian bilang lagi, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh." Mulai dicerna. Oh, dia hanya bilang kontrol amarah. Kalau aku marah, berarti aku tidak sesuai dengan pengajaranku selama ini, kata ulama. Tapi nggak marah ya wajar. Minta air malah ditumpahkan. Dicerna. Sudah mulai agak berkurang menanya, terus dilanjutkan. Mumpung wajah sang ulama lagi enak, sang budak lagi sampaikan. Setelah kalimat ghaib wal afina minnas, masya Allah, kamu budak yang cerdas, makin senyum lebar. Hari ini aku maafkan kau, wahai budak, dimaafkan. Semakin melihat wajah suaminya sang ulama, ditutup dengan kalimat yang baik, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah suka kepada orang-orang yang mampu berbuat baik. Langsung tertawa sang budak, masya Allah, betapa cerdasnya engkau. Saksikan, hari ini engkau aku bebaskan. Bayangkan seseorang yang paham tentang bagaimana mengupas ampunan kepada Allah, dia akan diselamatkan oleh Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kesimpulannya, kenapa saya mengupas tema kembali ke titik nol? Posisi ibadah yang sudah kita lakukan sampai di penghujung Ramadan ini adalah salah satu bentuk kita mengejar ketakwaan kepada Allah. Kuncinya tadi, kita telah dalil-dalil Allah yang Allah berikan, kita kupas, dan hari ini kita hanya meminta kepada Allah di hari yang fitri, di hari yang putih bersih ini, kita minta kepada Allah, Allah bisa selamatkan hidup kita. Allah jadikan amalan-amalan kita menjadi amalan yang saleh. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah sabarkan kita dengan ujian yang melanda dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita kembali ke titik nol, posisi yang bersih, posisi yang tidak ada hambatan, saling bermaafan, saling meminta, saling memberi, sehingga kita diharapkan kembali pada Allah dengan posisi menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Radhiyallahu an sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman Ali wa sahabati ajma'in wa li tabi'ina bi ihsan ila bidin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالله في سبيل الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته